warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Kita berjumpa lagi dengan Putra Nusantara untuk yang kedua kalinya. Alhamdulillah pada hari ini siang habis sholat duhur kita bertemu kembali. Hak orang tua terhadap anak dan anak terhadap orang tua ini sama-sama mempunyai hak. Salah satunya hak orang tua adalah mengasuh anak, mendidik anak agar bisa menjadi anak-anak yang soleh-soleha, anak yang akan bisa berguna bagi agama, bangsa, dan negara. Nah, fase-fase ini salah satunya di kandungan, lahir menjadi bayi anak kecil, terus menjadi anak-anak, biasanya sekolahnya di TK atau di PAUD, terus nanti menjelang besar sedikit masuk ke tingkat sekolah dasar yaitu di SD. Setelah SD nanti meningkat lagi sekolah yang lebih atasnya lagi yaitu di SMP. Setelah sekolah menengah pertama akan naik lagi di SLA atau SMA, dan apabila memungkinkan adanya waktu dan biaya akan meningkat kuliah di sebuah universitas yang ada di Indonesia ini. Nah, ladang-ladang daripada ladang-ladang ilmu tolabul ilmi faridotun ngalakuli muslimin wal muslimat. Ini merupakan sebuah kalimat perintah, bahwa kalimat perintah itu adalah kalimat akan mendidik anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha. Dengan apa kita bisa mendidik anak-anak kita menjadi generasi-generasi yang soleh dan soleha? Ya tentu saja hal ini dengan didikan agama ya. Paling pertama yang akan mendidik menjadi madrasah di rumah itu adalah ibu. Ibu adalah orang tuanya anak, dan di situ ada bapak. Untuk itu janganlah memperlakukan anak seenaknya sendiri. Janganlah menyiksa anak-anak kita. Janganlah menyakiti hati anak-anak kita. Mari ketika kita sudah di dunia diberi oleh Allah amanah titipan yang berupa anak, baik laki-laki maupun perempuan, maka didiklah mereka agar menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh dan soleha, anak-anak yang akan menjadi penerus kita, yang pada suatu saat nanti anak-anaklah yang akan mendoakan kepada orang tua setelah orang tua meninggal. Nah, ini harapan tentu setiap orang tua yang ada di dunia ini mengharapkannya menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Tentu saja anak-anak soleh dan soleha itu harus dididik dengan dasar ilmu agama. Anak-anak akan menjadi tumbuh dewasa atas dasar watak dari lingkungan. Maka buatlah senyaman mungkin, seindah mungkin di antara lingkungan yang ada di antara kita. Sebab anak juga mempunyai hak terhadap orang tua. Itu namanya birrul aulad. Dan anak juga harus taat kepada orang tua, yaitu birrul walidain. Agar anak menghargai orang tua, maka perlakukan anak sebaik mungkin dengan didikan agama, dengan didikan ilmu-ilmu yang umum, yang sesuai standar yang pemerintah berikan untuk rakyat Indonesia, agar bisa menjadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang barokah, anak-anak yang akan menghantar kita selamanya itu menjadi orang-orang yang soleh-soleha semua, menjadi orang-orang yang bisa menciptakan baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur fid dini wa dunya wal akhirah. Ini adalah didikan dari madrasah, terutama dari para ibu. Dari para ibu. Ibu itu sebuah sosok yang sangat dahsyat sekali kehebatannya. Dari tangan-tangan beliau-beliau lah kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleh. Dari tangan-tangan beliau kita menjadi tumbuh besar dengan kasih sayang ibu. Kasih sayang ibu tanpa batas waktu. Tapi kasih sayang anak terhadap orang tua adalah sepenggal segala. Kalau ibu mempunyai kasih sayang sepanjang masa, kalau anak biasanya sepenggal segala, tidak akan bisa stabil. Untuk membalas kebaikan orang tua setelah anak menjadi hebat, menjadi pintar, menjadi kaya raya, tolong jangan lupakan ibu dan bapaknya. Karena hal ini akan menentukan nasib anak itu sendiri. Manakala sehebat apapun orang, hafid Quran, hafal banyak hadis,
ibadah siang malam dilakukan untuk bermunajat kepada Allah. Zakatnya dikeluarkan, senang sedekah. Tapi apabila terhadap kedua orang tuanya, apabila terhadap kepada orang tuanya itu menelantarkan, melawan, menyakiti hatinya, maka amalan itu sama sekali tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati dengan ibu bapak. Beliaulah yang mendidik, yang membesarkan kita. Beliaulah yang dengan susah payah mengandung kita selama kurang lebih 9 bulan 10 hari. Ini perjuangan dari orang tua untuk membesarkan anak-anaknya. Untuk itu, kewajiban anak terhadap orang tua, kewajiban orang tua terhadap anak. Anak wajib taat dan tunduk kepada orang tua dalam hal yang baik atas perintah-perintah dari agama. Apapun yang akan diminta oleh anak, apapun yang akan diberikan orang tua terhadap anak, tentu ini ada garis-garis, yang harus kita tahu garis-garis itu. Karena garis-garis itu tentu akan menjadi jalan hidup kita. Semua bermuara pada sebuah kebaikan, menjalankan perintah Allah, menjalankan perintah Rasulullah SAW. Bagaimana orang tua terhadap anak? Tentu saja dengan susah payah akan mencari rezeki yang halal dan thayyibah, yang akan diberikan untuk memberi makan, untuk membeli minum, untuk membiayai pendidikan, untuk beli baju, untuk beli rumah, beli tanah, dan semua kebutuhan hidup dengan harapan dari rezeki-rezeki yang halal dan thayyibah. Begitu juga anak, sebaiknya dan wajib hukumnya untuk selalu hormat dan taat kepada orang tua selama dalam hal yang baik, selama dalam hal itu adalah perintah agama. Kita melihat peristiwa sekarang yang sering terjadi di sini, bahwa ada anak orang menyakiti orang tua, ada anak memukuli orang tua, bahkan ada anak yang sampai membunuh orang tua. Naudzubillah min dzalik. Jangan harap anak-anak itu akan bisa masuk surganya Allah. Insya Allah akan tertolak semua amalnya. Banyak sekali anak-anak zaman sekarang melihatnya dari sisi materialistis. Ketika punya orang tua miskin, mereka di hadapan teman-teman akan merasa malu. Ini bukan termasuk anak-anak yang soleh dan soleha, tapi adalah anak-anak yang menghina, yang merendahkan derajatnya orang tua. Ini tidak perlu ditiru dan tidak boleh ditiru. Yang penting dalam persoalan kehidupan di dunia ini untuk menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur fid dini wad dunya wal akhirah, bersama-sama di dalam sebuah keluarga. Maka keluarga itu harus diciptakan keluarga yang sakinah, keluarga yang tenang, keluarga yang sama-sama saling menghargai, saling menghormati. Tidak boleh saling egois. Semua harus terbuka, fair terbuka. Ada kepentingan apapun kita bermusyawarah. Memutuskan sesuatu apapun harus bermusyawarah. Ini adalah akhlak, ini adalah perintah agama. Tidak boleh sama sekali membiarkan salah satu pihak. Menelantarkan orang tua juga dosa, menelantarkan anak-anak juga dosa. Maka untuk itu, bekalilah anak-anak kita, semua anak-anak kita, laki-laki maupun perempuan, agar menjadi anak-anak yang soleh-soleh, waladun solehun ya'ula. Bisa menciptakan anak yang soleh dan soleha. Tentu ada beberapa unsur yang harus kita perhatikan. Satu, tentang bagaimana kita memberi makan dan minum terhadap anak-anak. Kalau insya Allah kita selalu memberi makan dan minum segala kebutuhan anak dari rezeki yang halal, insya Allah jalannya akan menjadi lurus. Insya Allah akan menjadi anak yang soleh dan soleh. Orang tua harus bersabar, anak juga harus bersabar. Hidup itu tidak mudah, hidup itu penuh perjuangan. Maka untuk itu berjuanglah untuk niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mencari ridhonya orang tua, berharap anak-anak agar menjadi anak-anak yang soleh dan soleh, yang selalu taat kepada orang tua, selalu taat kepada guru sekolah maupun guru ngaji. Guru ngaji ataupun guru sekolah ini juga harus kita hargai, kita hormati, kita junjung nama baik mereka agar bisa menjadi amal baik kita besok di yaumil qiyamah. Insya Allah anak-anak yang berbakti kepada orang tua dan tidak meninggalkan sholat 5 waktu, hidupnya akan bahagia, hidupnya insya Allah akan berkah, hidupnya insya Allah akan selamat di dunia, selamat di kubur maupun selamat di akhirat nanti. Insya Allah seperti itu. Saya hanya berpesan kepada semua anak-anak yang ada di Indonesia dan di seluruh dunia agar selalu berbakti, menghargai orang tua, selalu tidak boleh
menganggap rendah terhadap orang tua. Dan begitu juga orang tua terhadap anak. Harus orang tua memberikan kasih sayang sepenuhnya hanya untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kiranya itu dulu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan itu bermanfaat dari Putra Nusantara Channel. Kami kolaborasi dengan orang Banyumas dan orang Purbalingga. Semoga semuanya ini menjadi berkah bersama. Semoga semuanya ini Allah ridho kepada kita semua. Ridho di dunia, ridho di kubur, dan ridho di akhirat. Allahumma amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati. Terima kasih.